dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Anessa Sremdani dan Sri Lestari dan Reski Amanda. Di sini kami akan membuat satu video yang berjudul Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati Tingkat 2 untuk memenuhi tugas dari Bu Emi Yustriani MPD pada mata kuliah Pengetahuan Lingkungan. Baiklah, yang pertama kami akan membahas tentang ancaman KH yang akan dibahas oleh saya sendiri. Mari simak video pembahasannya berikut ini. Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati Tingkat 2. Pertama kami akan membahas tentang ancaman terhadap KH. Keanekaragaman hayati sendiri merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan lain sebagainya. Nah, pada ancaman terhadap KH ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yang merupakan pengertian dari ancaman terhadap KH itu sendiri. Ancaman terhadap KH adalah kepunahan biologis. Kepunahan biologis terjadi ketika spesies tidak dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan yang baru. Beberapa kegiatan manusia menyebabkan kepunahan spesies tersebut. Nah, spesies yang semakin meningkat kepunahan suatu spesies, khususnya spesies kunci, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai laju kepunahan. Adapun laju kepunahan spesies adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepunahan merupakan hal alami, namun seringkali meningkat secara tajam. Selanjutnya yaitu laju kepunahan juga dinyatakan dalam persentase atau jumlah spesies yang punah dalam periode waktu tertentu. Contohnya yaitu suatu spesies punah per tahun, per sejuta spesies per tahun. Nah, selanjutnya yaitu disebabkan oleh polusi. Polusi sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, polusi udara, yaitu pencemaran terhadap udara. Selanjutnya yaitu polusi tanah, yaitu pencemaran yang terjadi pada tanah. Kemudian polusi air. Dan selanjutnya yaitu adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang secara drastis dapat menyebabkan kepunahan pada spesies tertentu yang tidak dapat beradaptasi pada iklim yang baru atau pada iklim yang dapat berubah secara drastis. Kemudian adalah penggunaan yang berlebihan. Penggunaan spesies yang berlebihan oleh manusia dapat mengakibatkan kurangnya atau rendahnya tingkat reproduksi pada hewan tersebut karena penggunaannya yang berlebihan. Saya akan membahas bagian B, yaitu konservasi KH pendekatan spesies. Konservasi KH pendekatan spesies ini dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu konservasi dengan pendekatan tipe habitat atau ekosistem, dan yang kedua yaitu konservasi dengan pendekatan spesies. Yang ketiga ada konservasi in situ untuk tumbuhan dan tanaman pangan. Kemudian yang keempat yaitu ada konservasi ex situ untuk tumbuhan, dan yang kelima ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, untuk lebih mendalam untuk mengenai materi ini, mari kita simak video pembahasannya berikut ini. B. Konservasi KH atau pendekatan spesies. Istilah konservasi ada sejak tahun 1940-an. Dengan habitatnya buku dari pakar Cornell University. Dalam buku tersebut, ide konservasi dituliskan sebagai pemanfaatan lingkungan secara bijaksana untuk kepentingan manusia itu sendiri. Nah, secara lebih detail dituliskan sebagai pemanfaatan sumbernya, pengaturannya agar sisanya dapat digunakan bagi generasi mendatang, restorasi dan pengelolaan sumber daya yang terbaru secara hati-hati, termasuk pembuatan rencana penggunaan untuk kepentingan manusia secara abadi dan kegunaan sepenuhnya. Jadi apapun yang digunakan harus memperhatikan aspek-aspeknya untuk di masa depan agar kegunaannya itu dapat dilakukan atau dapat digunakan secara sepenuhnya atau maksimal. Perencanaan dalam konservasi itu sendiri dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan habitat dan juga atau ekosistem, dan yang kedua yaitu pendekatan spesies itu sendiri. Nah, satu ada konservasi dengan pendekatan tipe habitat atau ekosistem. Konservasi pendekatan habitat atau disebut juga dengan wilayah terproteksi, misalnya kawasan suaka alam, taman nasional, dan lain sebagainya, berupaya agar contoh mewakili tipe habitat atau ekosistem dipelihara dengan baik. Jadi ekosistem di situ akan dipelihara ataupun dijaga dengan sebaik-baik mungkin, sehingga spesies yang tinggal di habitat tersebut akan terpelihara. Yang kedua ada konservasi dengan pendekatan spesies. Penyelamatan spesies prioritas umumnya yang berstatus spesies langka, yang kritis oleh
misalnya badak, komodo, dan orangutan. Untuk hewan langka serta bunga bangkai untuk tumbuhan dilakukan melalui penciptaan habitat yang sesuai untuk keperluan pelestariannya. Jadi akan dibuat suatu habitat yang menyerupai untuk keperluan dari pelestarian hewan serta tumbuhan tersebut. Jadi konservasi untuk hal ini biasanya dilakukan pengelolaan dengan cara in situ dan juga ex situ. Nah, karena sangat diperlukan dukungan perencanaan konservasi terpadu dan memerlukan studi mendasar yang cermat. Selanjutnya yang ketiga yaitu konservasi in situ untuk tumbuhan dan tanaman pangan. Konservasi untuk jenis tumbuhan, salah satu cara yang dilakukan adalah perlindungan in situ terhadap habitat. Jadi dibuat suatu perlindungan yang berupa in situ untuk habitat tertentu dan melakukan kontrol terhadap penggunaan lahan sekitar. Jadi adapun penggunaan lahan untuk daerah-daerah yang memang sudah ditetapkan sebagai daerah in situ, maka penggunaan lahan tersebut akan dikontrol ataupun diawasi di sebagian besar daerah terproteksi, baik taman nasional maupun cagar alam. Maka berbagai tumbuhan yang berada di lingkungan zona inti secara tidak langsung akan terkontroversikan secara in situ. Nah, yang keempat yaitu konservasi ex situ untuk tumbuhan. Konservasi tumbuhan secara ex situ dilakukan di berbagai kebun raya, baik skala kecil maupun skala yang cukup besar. Di Indonesia sendiri, kebun raya yang paling berkembang dengan tujuan konservasi lebih banyak berada di Pulau Jawa dan juga umumnya digabungkan dengan area wisata, misalnya kebun raya Bogor, kebun raya Cibodas, dan kebun raya Purwodadi. Selanjutnya yang kelima yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Sancaya Ningsih 2012 menyebutkan bahwa dari segi jumlah total biota Indonesia memiliki posisi ketiga dunia setelah Brasil, Kolombia, dan juga berdasarkan biodiversitas tumbuhan, Indonesia menduduki salah satu dari 8 pusat sebaran tumbuhan di daerah tropis. Nah, sebutan megadiversity untuk Indonesia didasarkan atas keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia itu sendiri, yaitu sekitar 38.000 spesies dengan 55%-nya merupakan spesies endemik. Nah, berdasarkan data Bappenas 2003 Dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan atau IBSAP, dari data keanekaragaman spesies dan endemisitas, berbagai taksa menunjukkan bahwa Pulau Papua, Kalimantan, dan Sumatera adalah pusat biodiversitas tertinggi di Indonesia untuk kelompok burung, mamalia, reptil, dan juga tumbuhan. Nah, data kekayaan biota laut di Indonesia tahun 1993 adalah sekitar 20.000 jenis ikan, 8.500 spesies moluska, dan 1.800 spesies rumput laut. Nah, adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel keanekaragaman spesies dan endemisitas beberapa taksa di Bioregion Indonesia sebagai berikut. Nah, ini merupakan tabel dari keanekaragaman spesies dan endemisitas beberapa taksa di bioregion Indonesia. Selanjutnya yaitu angka dalam kurung menunjukkan endemisitas. Selanjutnya tabel kedua yaitu tabel yang menunjukkan daftar spesies prioritas untuk dikonservasikan sesuai dengan kategori. Nah, berikut tabelnya kami tampilkan. Jika pemutakhiran data melalui ekspedisi menunjukkan adanya penurunan keanekaragaman hayati, maka upaya konservasi masih mengkhawatirkan, sehingga badan-badan konservasi yang telah mulai berinisiatif melalui berbagai kesepakatan akan sia-sia tanpa sinergi masyarakat di dalam penyelamatan ekosistem tersebut, serta kebijakan pemerintah yang mendukung konservasi keanekaragaman sumber daya hayati. Jadi, dari pemerintah sendiri harus mendukung adanya konservasi keanekaragaman hayati untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan
sambungan dari Anesra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang bagian C, konservasi KH, pendekatan ekosistem. Bila komunitas tersebut lebih banyak disusun oleh spesies endemik daripada spesies umum dan tersebar luas, suatu spesies dapat diberi nilai konservasi yang lebih tinggi bila secara taksonomi bersifat unik. Misalnya, spesies yang merupakan anggota tunggal dalam marga atau sukunya dibandingkan dengan anggota suatu marga dengan banyak spesies. Kekhasan suatu komunitas hayati diberi prioritas yang lebih tinggi bagi konservasi. Penyelamatan spesies sasaran sebagai satu persatu biasanya sulit dilakukan, mahal, dan sering kali tidak berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep cagar biosfer sebagai kawasan konservasi. Ada yang meliputi tiga zona. Yang pertama ada zona inti, yang kedua ada zona penyangga, dan yang ketiga ada zona transisi. Adapun zona inti merupakan komunitas beserta ekosistem hayati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep cagar biosfer sebagai kawasan konservasi. Tersebut meliputi yang pertama ada zona inti. Pada zona inti, komunitas beserta ekosistem harus hayati akan dilindungi secara penuh. Yang kedua ada zona penyangga. Dengan dikelilingi suatu zona penyangga di mana kegiatan tradisional manusia dapat dipantau dan diawasi. Yang ketiga ada zona transisi. Disebut juga dengan zona peralihan, di mana zona ini adalah zona di mana penduduk dapat melakukan kegiatan mereka. Selanjutnya ada pengolahan ekosistem. Pengolahan ekosistem memasukkan pengetahuan ilmiah mengenai hubungan-hubungan ekologi yang terdapat dalam kerangka kerja, berisi nilai-nilai sosial politik yang rumit dan mengarah ke tujuan umum yang berupa perlindungan keutuhan ekosistem alami dan jangka waktu yang panjang. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Resti yang D, contoh-contoh kasus di Indonesia. Adapun kasus keragaman hayati di Indonesia adalah populasi harimau Sumatera berkurang penyebab pemburuan liar, upaya pelestarian pelindungan hewan secara in situ. Kondisi keragaman hayati Indonesia dengan terancam mereknya perdagangan satwa ilegal, pencurian keragaman hayati maupun sumber daya genetik, serta lemahnya pelindungan hukum menjadi penyebab semakin berkurangnya jumlah keragaman hayati Indonesia. Pada penyataan jumlah keragaman hayati Indonesia berkurang terutama beberapa spesies kunci yang dimiliki oleh Indonesia. Ia berkhawatirkan beberapa spesies kunci tersebut bisa terancam penuh jika tidak benar-benar diperhatikan dan dilindungi. Kondisi keragaman hayati Indonesia lebih buruk dan menurun kualitasnya dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi semakin menurun jumlah keragaman hayati Indonesia dikatakan seiring adalah dampak dari konfrontasi antara tidak adanya aturan hukum yang kuat serta lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengetahuan dan melindungi keragaman hayati yang ada. Nah, demikianlah video mengenai keberlanjutan keanekaragaman hayati tingkat 2 yang telah kami bahas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kami sendiri dan juga orang banyak di luar sana. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.